Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi struktur dan desain organisasi yang beranggotakan Tiara Rizky Wibowo, Atika Rofida, Salsabila Ubainirista, Sofia Nasari, dan Yulia Rahmi. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu definisi struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi ialah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga struktur adalah hasil proses desain. Proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci ialah 1. Spesialisasi kerja, 2. Departementalisasi, 3. Rantai komando, 4. Rentang kendali, 5. Sentralisasi atau desentralisasi, dan yang terakhir, ke-6. Formalisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Overspesialisasi dapat menimbulkan ketidakekonomisan manusia dari kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover yang lebih tinggi. 2. Departementalisasi dibagi menjadi 5. A. Fungsi. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kerja fungsi. B. Produk. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan lini produk. C. Geografis. Pekerjaan dikelompokkan berdasar teritori atau area geografis yang memiliki keunggulan lebih efektif efisien, melayani kebutuhan pasar geografis, memiliki kerugian duplikasi fungsi, terisolasi dari area organisasi lain. Yang D. Proses. Pekerjaan dikelompokkan berdasar aliran produk atau pelanggan, memiliki keunggulan aktivitas kerja yang efisien, memiliki kekurangan hanya dapat digunakan dengan tipe produk tertentu. E. Pelanggan. Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan, memiliki keunggulan, kebutuhan, dan masalah pelanggan dapat teratasi, kekurangannya terdapat duplikasi fungsi pandangan terbatas. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu garis kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga bawah. Yang keempat ada rentang kendali, yaitu jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pembuatan keputusan yang dikonsentrasikan pada titik tunggal dalam organisasi, sedangkan desentralisasi merupakan pembuatan keputusan didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat dengan tindakan. Yang keenam, formalisasi merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Selanjutnya ada pembagian organisasi menurut Hicks, yaitu organisasi primer merupakan keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya. Kemudian ada organisasi sekunder yang hubungannya bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Selanjutnya ada desain organisasi umum. Desain organisasi umum terbagi menjadi dua, yaitu desain tradisional dan desain kontemporer. Desain tradisional memiliki struktur sederhana, departementalisasi rendah, rentang kendali lebar, sentralistis, dan formalitas sedikit. Struktur fungsionalnya departementalisasi berdasarkan fungsi. Struktur divisionalnya tersusun atas divisi dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi perusahaan induk. Desain kontemporer memiliki struktur tim organisasi dibentuk dari tim yang dikelola mandiri oleh karyawan. Struktur matriks dan proyek memiliki spesialis untuk departemen fungsional berbeda ditugaskan pada proyek. Yang ketiga, struktur proyek, karyawan bekerja kontinu dalam proyek. Selanjutnya, bentuk desain organisasi. Yang pertama organik, yaitu organisasi yang di dalamnya terdapat tingkat formalitas dan sentralisasi yang rendah. Yang kedua, sebagian besar organik, formalitas dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Yang ketiga, yaitu mekanistik,
tingkat formalisasi dan sentralisasi yang tinggi, pelatihan atau pengalaman kerja sedikit dan tidak terlalu penting, komunikasi bersifat vertikal dan tertulis. Yang keempat yaitu sebagian besar mekanistik, formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya pelatihan-pelatihan yang formal atau wajib, cakupan kontrol yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal. Macam-macam organisasi. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukan. Terbagi dua, yaitu pertama, organisasi formal. Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Yang kedua yaitu berdasarkan kaitan dengan pemerintah. Yang pertama, organisasi resmi, dibentuk oleh adanya hubungan dengan pemerintah. Yang kedua, organisasi tidak resmi, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan skala, yang terdiri dari organisasi besar, sedang, dan kecil. Berdasarkan tujuan. Yang satu, organisasi masyarakat. Organisasi sosial yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung dan rugi. Yang kedua, organisasi bisnis. Organisasi yang didirikan untuk tujuan komersil dan semua tindakannya bermotifkan laba. Selanjutnya, bagan organisasi. Yang pertama, berbentuk segitiga vertikal. Manajemen puncak terdapat pada puncak segitiga. Yang kedua, berbentuk segitiga horizontal. Manajemen puncak terdapat di sebelah kiri dan cara membacanya dari kiri ke kanan. Yang ketiga, berbentuk lingkaran. Puncak manajemen terdapat pada pusat lingkaran. Konsep dasar dari struktur organisasi dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Ciri-ciri utama organisasi menurut Robbins 2008 yaitu A. Sekelompok orang. Menggabungkan dirinya dengan satu ikatan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak telah siap menjalankannya. B. Interaksi dan kerjasama. Saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima dan bekerja sama. C. Tujuan bersama, saling berinteraksi dan saling bekerja sama yang diarahkan pada tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Keterkaitan antara pembagian kerja, departementasi, hierarki, dan koordinasi. Pembagian kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang sebelumnya telah disusun dalam proses perencanaan, awalnya bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Pengelompokan pekerjaan merupakan proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau yang biasa dikenal dengan hierarki, terdapat dua jenis yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal merupakan organisasi yang mempunyai rantai perintah yang panjang dari posisi paling atas ke posisi yang terendah, dan struktur organisasi memanjang ke bawah sampai dengan beberapa tingkat. Sedangkan horizontal yaitu organisasi berbentuk datar, melebar ke samping kanan dan kiri, dan mempunyai rantai perintah yang pendek dari posisi paling atas ke posisi yang rendah. Dalam hierarki terdapat dua konsep penting. Yang pertama, cakupan manajemen kontrol terkait dengan jumlah orang atau bagian-bagian pendukung di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab kepada departemen tertentu. Konsep yang kedua ada rantai perintah, yang menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga paling rendah. Struktur departemen organisasi secara formal dapat dilakukan dengan 3 cara pokok. Yang pertama, departemen fungsional. Organisasi menurut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu aktivitas atau beberapa aktivitas berkaitan yang disebut fungsi dalam satu departemen. Departemen divisional, yaitu departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah, ditunjukkan untuk membuat dan menjual produk spesifik atau melayani pasar yang spesifik.
Yang ketiga ada organisasi proyek dan matriks. Struktur sebuah organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor kepada manajer fungsional atau manajer divisi. Organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi, dan berubah secara terus-menerus melalui praktik manajemen pengetahuan karyawan. Karakteristik dari organisasi pembelajar yang pertama ada organisasi bersifat terbuka dengan cara memberikan kekuasaan lebih kepada karyawan. Yang kedua, alur pertukaran informasi terbuka dan penyebaran informasi lancar. Yang ketiga, kepemimpinan yang menyebarkan visi untuk masa mendatang. Dan karakteristik yang keempat ada budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengambil contoh organisasi HIMAFI atau Himpunan Mahasiswa Fisika dari IPB. HIMAFI atau Himpunan Mahasiswa Fisika merupakan himpunan profesi mahasiswa Departemen Fisika yang berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa di bidang fisika untuk selanjutnya berkontribusi dalam masyarakat. Nah, ini adalah struktur organisasi dari HIMAFI, di mana di atas ada ketua departemen, kemudian ada badan pengawas, ketua dan wakil ketua himpunan, kemudian ada sekretaris umum dan bendahara umum, ada 3 departemen, dan ada 3 biro. Proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Dalam organisasi HIMAFI, pekerjaan dibagi menjadi beberapa divisi dan biro yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Dan dalam satu divisi atau biro tersebut memiliki spesialisasi yang sama. Walaupun dalam satu spesialisasi yang sama, tetapi setiap tahap pekerjaan dikerjakan oleh individu yang berbeda. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi HIMAFI adalah pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kinerja fungsi, di mana setiap divisi atau biro berfokus pada fungsi dan keterampilan masing-masing di bidangnya. Yang ketiga ada rantai komando HIMAFI. Dalam HIMAFI, alur pelaporan dimulai dari staf divisi melapor pada ketua divisi masing-masing, lalu dilanjutkan melapor kepada BPH, kemudian dari BPH akan melapor ke Badan Pengawas atau BP. Nah, yang keempat ada rentang kendali HIMAFI. Rentang kendali HIMAFI yaitu semua staf per divisi atau biro yang dikendalikan oleh ketua divisi atau ketua biro. Jumlah staf dan ketua divisi atau ketua biro dikendalikan oleh ketua himpunan, sehingga semakin tinggi posisi, semakin lebar rentang kendalinya. Yang kelima ada sentralisasi HIMAFI. Pengaturan kewenangan HIMAFI adalah desentralisasi, di mana pengambilan keputusan diambil oleh ketua divisi setiap divisi, dan ketua divisi diberikan kekuasaan untuk mengatur divisinya masing-masing. Yang keenam ada formalisasi HIMAFI. HIMAFI termasuk ke dalam formalisasi tinggi, sebab terdapat aturan-aturan yang menjadi acuan, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, setiap individu diberi keleluasaan dalam melaksanakannya. Berdasarkan pembagian organisasi menurut Hicks, HIMAFI termasuk ke dalam organisasi sekunder, di mana merupakan organisasi yang memuat hubungan bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Di sini terlihat hubungan yang bersifat formal dan impersonal, dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Organisasi seperti ini tidak bertujuan untuk memberikan kepuasan batiniah, melainkan fokus pada pembagian hasil kerjasama dan saling menghormati atas persetujuan antara staf dan ketua himpunan. Nah, di sini ada jenis desain organisasi. Desain organisasi HIMAFI adalah desain tradisional dengan struktur divisional, di mana HIMAFI tersusun atas unit-unit terpisah atau divisi dengan otonomi di bawah koordinasi dan kendali atasan. Kendali atasan ini adalah kendali oleh ketua himpunan hingga ketua divisi atas setiap staf divisinya. Bentuk desain organisasi. Bentuk desain HIMAFI adalah bentuk desain sebagian besar mekanistik
di mana formalisasi dan sentralisasi berada pada tingkat moderat atau tingkat di mana mampu berpandangan dan berperilaku sesuai konteksnya. Adanya pelatihan-pelatihan yang formal, cakupan kontrol yang bisa melalui ketua divisi dan melalui BPH himpunan, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal. Proses pembentukan. Himafi merupakan organisasi formal karena organisasi ini dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, yakni pengembangan kualitas mahasiswa fisika di IPB. Skala. Himafi merupakan organisasi kecil karena organisasi ini memiliki anggota yang tidak banyak, dan dalam jangka periode 1 tahun ada perubahan keanggotaan, serta struktur organisasinya simpel. Kaitan dengan pemerintah. Himafi merupakan organisasi resmi karena dibentuk adanya hubungan dengan pemerintah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah lembaga legislatif kampus. Karena IPB merupakan kampus berbadan hukum, jadi BMKM diperumpamakan sebagai pemerintah dalam hal ini. Dan Himafi dibentuk karena ada hubungannya dengan BMKM, baik dalam segi surat menyurat, kegiatan, anggaran, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan. Himafi bisa berorientasi pada masyarakat karena salah satu prokernya ada yang langsung turun ke masyarakat untuk pengabdian, dan bisa berorientasi ke bisnis karena ada salah satu divisi yang bergerak dalam pengembangan bisnis untuk keperluan pendanaan apabila terjadi defisit keuangan di organisasi. Badan organisasi. Himafi memiliki struktur badan segitiga vertikal, mulai dari ketua departemen, lalu ketua himpunan yang berada di atas, hingga staf divisi mengisi bagian paling bawah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.